Hikayat Raja-Raja Pasai dimulai dengan dua kisah bersaudara, Raja Muhammad dan Raja Ahmad, yang sedang membangun negeri di Selamaga. Ketika menebas hutan, Raja Muhammad menemukan seorang anak perempuan muncul dari pokok bambu. Anak itu diberi nama Putri Betung. Raja Ahmad mendapatkan seorang anak laki-laki yang dibawa oleh seekor gajah. Anak itu diberi nama Merah Gajah. Setelah dewasa, keduanya dinikahi dan pasangan ini mempunyai dua orang putra, yaitu Merah Silau dan Merah Hasum. Rambut Putri Betung berwarna emas. Dia meminta agar rambut itu dicabut. Si istrinya menolak dan mengingatkan apabila rambut itu dicabut akan terjadi perceraian di antara mereka. Namun, Merah Gajah memaksa mencabutnya sehingga keluarlah darah putri dari kepala Putri Betung dan matilah ia karena peristiwa itu. Terjadilah peperangan di antara Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Banyak prajurit dari kedua belah pihak tewas dan akhirnya kedua raja itu pun menemukan ajalnya dalam peperangan itu. Setelah perang telah selesai, Merah Silu dan Merah Hasum sepakat meninggalkan Samalaga untuk membuka negeri lain. Merah Silu menemukan cacing-cacing gelang yang kemudian berubah menjadi emas dan perak. Dengan emas itu, ia mengupah orang untuk menangkap kerbau liar untuk diizinkan pekerjaan itu tidak disukai oleh Merah Hasum. Diusirlah Merah Silu. Setelah berjalan jauh, Merah Silu tiba di Bukit Talang, ibu kota sebuah kerajaan yang diperintah Iskandar. Di ibu kota itu, Merah Silu diperkenankan tinggal. Ia memperkenalkan adu ayam jago. Atraksi itu menarik perhatian banyak orang dari negeri lain hingga mereka berdatangan ke Bukit Salaga Megar. Iskandar sangat menyukai Merah Silu. Dia bermusyawarah dengan orang-orang besar dan sepakat menobatkan Merah Silu menjadi raja mereka. Menggat Iskandar Malik An-Nansar tidak setuju. Terjadilah peperangan di antara keduanya. Malik An-Nansar kalah. Tidak lama kemudian meraih membuka negeri di atas tanah tinggi diberi nama Samudra, mengikuti nama semut besar yang dijumpainya. Kisahkan bahwa menjelang wafat Nabi Muhammad menawarkan kepada sahabatnya bahwa di benua bawah angin akan muncul sebuah negara bernama Samudra. Ketika Samudra telah berdiri, berita itu terdengar ke Mekah. Syarif Mekah memerintah Syekh Ismail, seorang ulama dari Sufi termuka, agar berlayar ke Samudra bersama 70 pengikut untuk mengislamkan Raja Samudra. Dalam pelayaran ke Samudra mereka singgah di Mandiri yang sultannya keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar telah turun tahta menjadi Abu Bakar Siddiq, ikut berlayar ke Samudra bersama Syekh Ismail. Sebelum kapal Syekh Ismail berlabuh di Samudra Merah Silu bermimpi berjumpa Nabi Muhammad dan mengalari mengucapkan syahadat dan tata cara sholat setelah diislamkan. Merah Silu diberi gelar Sultan Malik As-Saleh, mirip dengan nama Sultan Salju yang masyhur merebut Anatolia, Turki dari Kaisar Izadatium. Berbondong-bondong memeluk agama Islam. Setelah itu Malik As-Saleh membuka negeri baru, sebuah kota yang strategisnya sebagai pelabuhan. Dikisahkan bahwa menjelang wafat Nabi Muhammad menawarkan kepada sahabatnya bahwa di benua bawah angin kelak akan muncul sebuah negara bernama Samudra. Ketika Samudra telah berdiri, berita itu terdengar ke Mekah. Syarif Mekah memerintah Syekh Ismail, seorang ulama dari Sufi terkemuka, agar berlayar ke Samudra bersama 70 pengikutnya untuk mengislamkan Raja Samudra. Dalam pelayaran ke Samudra mereka singgah di Manggiri yang sultannya keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar telah turun tahta menjadi Abu Bakar Siddiq, ikut berlabuh di Samudra Merah Silu bermimpi berjumpa Nabi Muhammad dan mengalari mengucapkan syahadat dan tata cara sholat. Setelah diislamkan, Merah Silu diberi gelar Sultan Malik As-Saleh, mirip dengan nama Sultan Salju yang masyhur merebut Anatolia, Turki dari Kaisar Izadatium. Pada abad ke-12 Masehi, yaitu Malik Syekh. Setelah itu seluruh rakyat Samudra berbondong-bondong memeluk agama Islam. Setelah itu Malik As-Saleh membuka negeri baru, sebuah kota yang strategis sebagai pelabuhan dengan di Selat Malaka, diberi nama Pasai mengikuti nama anting kesayangannya yang berhasil menangkap seekor pelanduk. Ketika negeri baru itu dimulai tidak lama, setelah itu Malik As-Saleh mengawini putri Sultan Perlak, putri Ganggang.
perkawinan itu lahir seorang laki-laki, Malik As-Saleh. Lahir Sultan Malik As-Saleh, wafat pada 1227 Masehi. Pada batu nisan makamnya dipahatkan syair yang indah dalam bahasa Arab. Karangnya Ali bin Abi Thalib tampo memerintahkan perpindahan kepada Malik Al-Jahir pada pemerintahan Al-Jahir Ibnu Batullah musafir Arab dari Tagir 2 kali menuntungi kuasai dalam lewatnya menuju Cina pada 1360 Masehi. Selain mencatat raja dari kerajaan di Sidai itu alim dan bijaksana, ia pun menulis bahwa pendidikan Islam sangat maju dan banyak sekali ulama bermadzhab Syafi'i dari negeri Arab serta cendekiawan Persia berdatangan tinggal lama untuk mengajarkan di negeri tersebut. Malik Al-Jahir digantikan kedua putranya Malik Al-Mahmud yang memerintahkan Samudra dan Malik Al-Mansur yang memerintahkan Pasai di bawah pemerintahan mereka. Pasai di bawah pemerintahan mereka, Pasai bertambahkan makmur dan maju. Raja Sia yang mendengarkan berita itu mereka iri dan marah. Lantas ia membawa tentara lautnya untuk menyeburkan Pasai. Karena ketangguhan angkatan laut Pasai, tentara Siam dikalahkan dan dihilau dari perairan Selat Malaka tanpa pernah kembali lagi untuk menyerbu Pasai. Karena ketangguhan angkatan laut Pasai, tentara Seram dikalahkan dan dihilau dari perairan Selat Malaka tanpa pernah kembali lagi untuk menyerang Pasar. Setelah penyerangan Siram itu terjadi serangkaian peristiwa yang mencoreng nama baik kerajaan tersebut dan menyebabkan kejatuhannya. Hal itu bersumber dari ulah penguasa Samudra Pasai sendiri. Pada suatu hari, adik Sultan Malik Al-Mansur bertamasya dan melalui depan istana abangnya. Setelah itu, Sultan Malik Al-Mahmud sedang berpergian ke pantai. Sebenarnya menterinya telah berupaya mencegah Sultan Al-Malik Al-Mahmud agar tidak ke pantai karena menteri itu tahu bahwa adik sultannya akan melalui depan istana dalam perjalanan tamasyanya. Menteri itu memperoleh firasat akan terjadi peristiwa yang bisa mendatangkan fitnah. Ketika Sultan Malik Al-Mansur melewati jalan depan istana, kakaknya seorang perempuan cantik muncul dari istana. Malik Al-Mansur terpikat pada wanita itu dan sangat birahi. Lantas dengan paksa perempuan itu dibawa pulang ke istananya. Mendengar berita itu, Malik Mahmud dan mencari jalan bagaimana bisa membalas dendam. Pada suatu kesempatan, Sultan Ahmad mengajak Tun Brahim, bapa bertamasya, dan memberikan makanan yang beracun karena tidak mau durhaka kepada ayahnya Tun Brahim, maka ia memakannya jaga walaupun tahu. Dua adik perempuannya yang dia bawa lari mati karena memakan racun. Dia pun mati. Jenazahnya dimakamkan di Bukit Fadilah, anak Ratu Majapahit. Ketika Putri Gemerancang tiba di Pasai dan mendengarkan kematiannya, kekasihnya dia pun berdoa supaya mati dengan cepat dan kapalnya tenggelam. Terjadilah yang diharapkan itu. Ini menyebabkan Raja Majapahit menyerang Pasai karena panglima perang yang handal Tun Brahim dapatlah tiada. Pasai pun kalah dengan penuh penyesalan. Sultan